الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى أن قال: وأما الحب في الله فهو من أشرف المقامات وأرفعها. Adapun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa itu termasuk min asyrafil maqamat, kedudukan yang paling tinggi, wa arfa'iha, dan yang paling tinggi. Asyrafil maqamat paling mulia, arfa'iha paling tinggi. Cinta kepada Allah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, itu salah satu kedudukan suatu maqam yang paling mulia dan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala: walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang paling kuat cintanya kepada Allah. Wa qala Allah ta'ala: fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata Allah, aku akan datangkan nanti, fasawfa, lalu aku akan mendatangkan. Siapa Allah? Fasawfa ya'ti, akan mendatangkan. Siapa? Allah. Biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Jika, kata Allah ketika sedang menceritakan tentang penduduk suatu kaum, mereka murka kepada Allah dan Allah murka kepada mereka. Mereka bikin kerusakan di permukaan bumi sehingga mereka membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lalu apa janji kata Allah? Tunggu, nanti Allah akan datangkan suatu kaum, Allah akan gantikan dengan suatu kaum yang tadinya penduduk kampung tersebut mereka hanya bisa membuat suatu murka kepada Allah dengan maksiatnya, dengan pelanggaran-pelanggarannya, sehingga kata Allah, tunggu nanti Allah akan datangkan suatu kaum yang mana kaum tersebut dicintai oleh Allah dan mereka cinta kepada Allah, sehingga disitulah akan tegak yang namanya agama Allah, syiarnya Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam: thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi, siapa orang yang ada di dalamnya, wajada, akan mendapatkan bihinna, dengan 3 perkara tersebut, halawatal iman, manisnya keimanan. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini, maka jaminannya dia akan merasakan dalam hatinya begitu manisnya keimanan. 1, jika ayyakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma, jika orang tersebut menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain Allah dan Rasulnya. Jika ini sudah tertanam dalam hatinya, tertanam dalam hati yang paling dalamnya, sehingga tidak ada yang paling dicintai
kecuali hanya Allah, kecuali hanya Rasulnya. Sehingga kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya ini lebih dicintai dibandingkan selain Allah. Lebih cinta daripada keluarganya, lebih dia cintai ketimbang anak cucunya, harta bendanya, kedudukannya, tahta wanitanya. Baru dia akan merasakan nikmatnya, manisnya, lezatnya begitu keimanan yang ada dalam hatinya. Pada saat tatkala dia jadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Ketika orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan begitu nikmatnya keimanan. Yajidu halawatahu, halawatal iman fi qalbih. Sebagai bukti, tatkala kita sholat misalnya, tatkala kita sedang mengutamakan Allah, sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan taat kepada Allah, itu akan terasa begitu nyamannya, begitu nikmatnya keimanan yang ada dalam hati kita. Tapi itu akan terasa dalam hati kita tatkala semua kita lupakan. Yang hanya kita cintai hanya Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, kalau orang masih mencintai selain Allah dan Rasulnya, lebih dia dicintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Contoh, dia lebih suka, lebih cinta, lebih memilih keluarganya, memilih anaknya, memilih harta bendanya. Sekalipun dia mendapatkan undangan dari Allah, mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah, sholatkah, mengajikah, berzikirkah, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya masih ada selain Allah, masih ada pikiran istrinya dia pikirkan, anaknya dia pikirkan, harta bendanya dipikirkan. Bagaimana dia merasakan akan nikmatnya itu iman? Yang ada justru gelisah yang ada. Sembahyangnya gelisah, ngajinya gelisah, zikirnya gelisah. Kenapa? Karena masih ada selain Allah yang dia utamakan, selain Allah yang dia lebih cinta, sehingga Allah dan Rasulnya terkesampingkan, tersisihkan. Dan orang seperti ini tidak akan merasakan nikmatnya, lezatnya, manisnya halawatul iman. Kenapa? Karena dalam hatinya masih ada selain Allah. Tapi tatkala orang itu memiliki kecintaan kepada Allah bahkan lebih daripada yang lainnya, maka disitulah dia akan merasakan ibadahnya tenang, zikirnya tenang. Begitu juga cintanya kepada Rasul tatkala dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, dalam menyebarkan dakwahnya, menyambung lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan merasakan nikmatnya, manisnya keimanan dalam hatinya. Karena tidak ada lagi selain Allah dan Rasulnya. Kamu bisa buktikan bagaimana orang soleh, bagaimana seorang wali min auliyaillah, ketika mereka beribadah, ketika mereka berdakwah, ketika mereka duduk dalam suatu majelisnya tenang, tidak menoleh ke kanan, ke kiri, tidak ada, seakan-akan gelisah di majelisnya. Karena yang dia pikirkan, karena yang ada dalam hatinya, pikirannya hanya Allah dan Rasulnya. Makanya kehidupan para wali, kehidupan
orang-orang yang dicintai Allah dan cinta kepada Allah itu hidupnya tenang, hidupnya nyaman, karena ada iman dan mereka merasakan nikmatnya, manisnya halawatul iman. Dan itu bisa dilihat daripada gerak-geriknya, bisa dilihat daripada kesehari-hariannya. Kalau orang masih belum tenang, masih kelihatannya gelisah, kadang sholatnya seperti orang dikejar-kejar, ibadahnya seperti orang yang ada sesuatu yang mengejar dia, sehingga mau duduk saja sudah noleh kanan kiri, karena ada sesuatu yang dianggap lebih penting daripada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecintaan kepada Allah, sehingga salah satu doa Nabi selalu berdoa, Allahumma rzuqna, katanya, hubbaka wa hubba nabiyyika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilayya minal ma'il barid. Ya Allah, urzuqna, berikan kami rezeki berupa apa? Hubbak wa hubba nabiyyik, cinta kepadamu dan cinta kepada nabimu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al hubbaka, jadikan kecintaan kepadamu, wa hubba nabiyyika, kecintaan kepada nabimu itu, ahabba ilayya, lebih dicintai kepadaku, minal ma'il barid, dibandingkan air dingin. Bagaimana rasanya kalau kita sedang kehausan, lagi kepanasan, begitu dahaganya, begitu hausnya kita, begitu kita lihat depan mata kita ada air es, ada jas jus, ada air sirup, ada extra jus campur susu, extra jus, bikin ngejos. Allah, bayangkan tatkala kita sedang ada di padang pasir, di bawah terik matahari, sedang kepanasan, sedang kehausan, lalu lewat depan mata kita ada orang yang membawa air dingin, air es, jas jus kah, ABC kah, extra jus kah, gimana rasanya? Allahu Akbar. Rasanya kita kepingin nerkam aja langsung. Nah, inilah yang diminta oleh para wali-walinya Allah, yang diminta oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilayya minal ma'il barid. Mereka anggap air yang begitu dingin, yang rasanya kalau diminum mungkin akan menghilangkan kehausannya, kedahagaannya, tapi itu dibandingkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak ada artinya. Makanya selalu perbanyak doa, Allahumma rzuqna, ya Allah, hubbaka wa hubba nabiyyik wajal hubbaka wa hubba nabiyyik ahabba ilayya minal ma'il barid. Karena kecintaan kepada Allah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, fa huwa min asyrafil magamat wa arfa'iha, kama qala ta'ala walladzina amanu. Orang yang beriman itu tandanya kalau mereka memiliki kecintaan kepada Allah, asyaddu hubban lillah.
Lihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Satu, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi, lebih dicintai mimma siwahuma, dibandingkan selain Allah dan Rasul. Al-hadits. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah. Kata Nabi, cintailah Allah, cintailah Allah, karena Allah telah memberikan anugerah kepada kalian min ni'ami, daripada nikmat-nikmatnya. Rabbi an'am alaina, Allah sudah berikan nikmat kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, Allah sudah sempurnakan nikmatnya untuk kalian, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat iman, nikmat al-Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, dijadikan orang-orang soleh, dijadikan orang-orang yang cinta Allah dan Rasulnya. Nikmat ini bukan hanya nikmat zahiratan saja, masih bisa makan enak, minum enak, segala-galanya enak. Bukan hanya itu saja, tapi yang terpenting adalah ni'mah al-zahir wal batinah. Ini batinah, ni'matul iman wal yaqin wal hub ma Allah wa rasulih. Ini termasuk bagian daripada nikmat Allah yang batin. Asbagha alaikum ni'amahu, Allah sudah sempurnakan buat kalian ni'amu, nikmatnya, zahiratan, baik yang zahir, wa batinatan, maupun yang batin. Dan kata ulama, ni'mat al-batinah, yani an-ni'am al-batinah ini a'zam wa akbar dibandingkan dengan nikmat yang zahirah. Mereka lebih memilih keimanannya, keyakinannya, ridhonya, tawakalnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih berharga bagi mereka ketimbang mungkin dibandingkan makanannya serba enak, minumannya serba enak, rumahnya gedong, mobilnya mewah, bininya cantik. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat batin, tidak ada artinya. Ya, tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah memberikan nikmat kepada kita zahiratan wa batinah. Badan kita sehat, panjang umur, cakep, ganteng, gasah. Tambah lagi makanannya serba enak, minumannya serba enak, hidupnya serba enak. Ditambah lagi orangnya, imannya kuat, yakinnya kuat, ridhonya kuat, cinta sama Allah dan Rasulnya kuat. Itulah baru wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ahibbullah, cintailah oleh kalian Allah katanya, karena Allah sudah banyak memberikan anugerah nikmat kepada kalian. Lalu wa ahibbuni, dan cintailah aku, kata Nabi, bihubbillah, dengan kecintaan kamu kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa ma'nal hubbu lillah, apa artinya, apa maknanya cinta Allah? Satu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, mailun, condong, wa ta'alluqun, selalu bergantung, selalu ingat, wa ta'alluhun, selalu merasakan rindu, merasakan kangen kepada Allah.
yajiduhul abdu fi qalbihi, yang dia temukan dalam hatinya, ila dzalikal janabil aqdasir rafi, kepada sisi maha kudus, maha suci, maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memiliki rasa selalu condong, selalu bergantung, selalu ingat, selalu dia merindukan, sehingga tidak ada yang dia ingat kecuali hanya Allah, tidak ada yang dia utamakan kecuali hanya Allah. Disitulah dia baru merasakan cinta kepada Allah. Apa tandanya? Tatkala dia melupakan selain Allah. Pada saat dia sudah bisa melupakan selain Allah, maka disitulah dia baru cinta kepada Allah. Tidak ada artinya kamu bilang cinta Allah, tapi masih ada dalam hati kamu selain Allah. Cinta tidak bisa dibelah dua. Cinta sejati hanya satu, cinta kepada Allah. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba nabiyyik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il baridi. Tapi mashuban, diiringi, disertai dengan binihayati taqdis, dengan puncak kita mengkuduskan Allah, mensucikan kepada Allah, wat tanzih, dan membersihkan daripada sifat-sifat yang mengurangi dari kesucian Allah, wa ghayati ta'zim, dan disertai dengan puncaknya mengagungkan kepada Allah, wal haibah, dan merasa haibah, takut dengan wibawanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukhalituhu syai'un, tidak dicampuri dengan sesuatu min khawatiri tashbih, dari lintasan-lintasan tashbih, menyerupakan dengan selain Allah. Wala yumazijuhu, tidak juga dicampuri dengan syai'un min awhamit takyif, daripada pikiran-pikiran bagaimana yang akan menimbulkan keraguan kita kepada Allah. Allah murnikan cinta kita kepada Allah tanpa ada khawatir, tanpa ada lintasan dalam hati kita atau auham yang akan membuat kita keraguan kepada Allah Ta'ala. Allahu maha tinggi Allah, andzalika uluwan kabira. Nabbahna ala dzalik, nabbahna, kata Habib Abdul Haddad, lalu aku ingatkan ada ini semua, li'anna ba'dal amah, sebagian orang awam. Kenapa kata Habib Abdul Haddad aku ingatkan di sini? Agar betul-betul kita tanamkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena banyak, kata Habib Abdul Haddad, sebagian orang-orang awam yang tidak memiliki basirah, mata hati dalam hatinya, ketika sami'u, mendengar, bi ahwal, keadaan, sifat-sifat ahlillah, aulia Allah, wa bi adwagihim, ketika mendengar dzauq, perasaan, rasa mereka dalam cintanya kepada Allah, gad tasbiku, terkadang mendahului, ila gulubihim wa afhamihim wasawis. Kadang-kadang ada godaan, ada was-was, ada keraguan dalam hatinya, ada auham, ada pikiran-pikiran kotor, ada pikiran-pikiran syaitaniyah, yang itu katanya azimatul khatar, sangat berbahaya, syadidatul dharar, bahayanya luar biasa. Oleh karena itu beliau tanamkan di sini, beliau ingatkan, tanamkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma innaman sadaqa, lalu sesungguhnya orang yang betul jujur, sadaqa itu jujur, fi mahabbatillah, da'ahu dzalika, kecintaan itu, ketulusan cinta kepada Allah itu akan mengajak dia, akan mengundang dia ila isarillah,
untuk selalu mengutamakan kepada Allah. Ini buktinya. Kalau orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, itu akan membuat kecintaan itu mengajak dia selalu memilih dan mengutamakan kepada Allah. Apapun godaannya. Begitu istrinya, keluarganya mengundang dia, mengajak dia, tapi Allah sudah mengundangnya. Apa kata dia? Allah sudah memanggil aku. Allah selalu pilihanku. Dia akan tinggalkan istrinya. Anaknya mengundang, tidak akan dia kabulkan. Kenapa? Allah sudah memanggilnya. Begitu dunia mengganggunya, dunia menghantuinya, dunia ini fulus, malayin. Tapi kalau dia merasa sudah dipanggil sama Allah, ma'assalam, tidak ada duanya kecuali hanya Allah. Makanya ini yang saya tekankan. Selama orang itu masih ada dalam hatinya kecintaan pada selain Allah, maka dia pasti hatinya gelisah. Pasti hatinya tidak akan merasakan tenang. Ibadahnya tidak akan tenang. Sekalipun dakwahnya tidak akan tenang. Ngajarnya pun kalau dia mengajar tidak akan tenang. Kenapa? Karena masih ada selain Allah. Masih ada pikiran, ada undangan ini. Ya. Ada kawinan ini. Ada khitanan ini. Ada tahlilan ini. Lumayan, ceperan. 50,000, 100,000. Undangan Allah dia tinggalkan. Karena masih ada dalam hatinya kecintaan kepada selain Allah. Apalagi sekarang zamannya naudzubillah. Sekarang zaman namanya zaman kampanye. Sebentar lagi akan pemilihan capres cawapres. Nah, sekarang ini rawan buat godaan para ustadz, para kiai, para habaib, para guru, para tuan guru. Nah, sekarang kata Imam Ghazali dikatakan, la yaghurrannaka izarun rafa'ah wala thawbun raga'ah wala sauda'un sajadah fanzur ladad tarahimi wara'ah. Awas, kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dikatakan jangan kamu tertipu dengan penampilan seseorang, sarungnya diangkat dari mata kaki, tandanya orang sufi katanya, atau dengan bajunya tambalan-tambalan yang katanya itulah syiarnya orang sufi, syiarnya orang zuhud, atau tertipu dengan tanda hitam di dahinya, itu tandanya Wahabi, yang katanya mereka selalu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Imam Ghazali, awas, jangan kamu tertipu, terjebak dengan sarungnya diangkat, bajunya tambalan, jidatnya warna hitam. Tapi apa? Fanzur, kata Imam Ghazali, lihat ladad darahimi, depan duit, depan uang yang berwarna merah, taruh 100 juta, taruh 1 miliar. Fanzur ladad darahimi wara'ah, kewarwannya hal yatawarra. Hati-hati, jangan tertipu, terjebak dengan tanda-tanda kesufiannya, sarungnya, bajunya, jidatnya, tapi lihat kewarwannya. Uji. Kalau ada orang, kata Imam Ghazali, penampilannya seperti itu, sarungnya diangkat,
bajunya tambalan, jidatnya hitam, ngakunya sufi, ahli ibadah. Jangan tertipu. Kamu lihat nanti, coba taruh duit di depannya, taruh jutaan, ratusan, miliaran, taruh depan muka, masih ada nggak waraknya? Kalau dia masih warak, birawat, baru ente angkat jempol. Tapi kalau masih diiming-iming fulus, jutaan, ratusan, miliaran, masih goncang, dia taruh taruh kewarlannya, dia tinggalkan keapikannya, hanya cukup yang penting fulus, bisa ganti mobil, bisa beli rumah, bisa kawin lagi. Aduh, ini hati-hati. Paham? La yaghurrannaka izarun rafa'ah wala thawbun raga'ah wala sauda sajadah fambur ladad darahimi wara'ah. Syuf indad darahim, syuf indal fulus. Nah, di sini banyak saudara-saudara kita yang terjebak dengan fulus. Coba ente yang ngaku kata, ana sufi, ana wara, masya Allah, bangun jam 2, jam 3, ya bajunya cumpang camping, gerak-geriknya kayak orang sufi, orang zuhud. Nah, coba taruhin, bawa duit 1 koper. Kira-kira gimana tuh? Ente milihnya. Fulus nih. Tapi ente coblos ya. Banteng. Aduh, suruh nyoblos, suruh pilih banteng. Allahu Akbar. Kata Imam Ghazali, hati-hati. Jangan bilang anak sufi, jangan bilang anak zahid. Kalau ada orang fulus 1 koper, suruh pilih, di situ nggak dipilih, nggak dicoblos, sayang, ya kan? Dicoblos juga, masya Allah. Di situ perang, di situ yang menentukan. Fandur ladad darahim wara'ah. Taib. Inna man sadaqa fi mahabbatillah da'ahu dhalika ila itharillah ala ma siwa. Pasti akan mengundang dia, mengajak dia selalu memilih dan mengutamakan Allah, dan akan mengundang dia ila tashmir al-jid wal ijtihad, semangat. Untuk apa? Lisuluk, untuk menempuh sabil, jalan gurbihi, dekat dengan Allah, waridahu, dan ridhonya kepada Allah, wa ilal jad, dan akan mengajak dia selalu ijtihad, sungguh-sungguh fi ta'atih, wa badli istita'ah, dan mencurahkan kemampuannya fi khidmatihi ta'ala, wa tarki ma yusgilu, dan meninggalkan sesuatu yang akan menyibukkan dia daripada zikir kepada Allah, wa husni muamalati, dan baiknya muamalah dengan Allah, min kulli syai, itu yang terpenting. Itu buah daripada cinta kepada Allah. Jadi kalau kita kepengen tahu apa buahnya, hasilnya kita cinta kepada Allah, kalau kita sudah cinta kepada Allah, lalu apa hasilnya? Lalu apa manfaatnya? Lalu apa faidahnya? Di sini Habib Abdullah Haddad sebutkan ada 5 perkara. Ada 5 perkara manfaat atau keuntungan orang yang memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. 1, akan membuat dia selalu memilih dan mengutamakan Allah dibandingkan selain Allah. Itu pasti. Kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, pasti dia akan memilih selalu pilihannya Allah, selalu pilihannya agamanya Allah, selalu pilihannya ibadah kepada Allah. 1. 2, akan mengundang dia selalu
bangkit. Dia bangun untuk menempuh jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 2. Apa nomor 1 tadi? Akan mengundang dia selalu memilih dan mengutamakan kepada Allah. 2, mengundang dia agar selalu bangkit sungguh-sungguh dalam menempuh jalan menuju ridho Allah. 3, sungguh-sungguh dalam menjalankan taat kepada Allah, dan dia akan berusaha, namanya badlil istita'ah, berusaha sekuat mungkin dalam berkhidmat kepada Allah. Dan nomor 5, meninggalkan segala sesuatu yang akan menyibukkan dia daripada zikir kepada Allah, akan meninggalkan sesuatu yang akan menyibukkan dia daripada muamalah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.